Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, minggu kemarin kita telah mulai bicara tentang tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan seksual anak. Dan kita sudah bicara beberapa ayat Quran dan juga hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana etika anak untuk izin, yang dalam Quran disebutkan 3 aurat. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang salah satu di antara pendidikan seksual anak adalah menghindarkan anak dari rangsangan-rangsangan seksual. Di antara tanggung jawab terbesar dibebankan Islam kepada pendidik adalah menghindarkan anak dari setiap rangsangan seksual dan segala masalah yang merusak akhlak. Hal ini dilakukan ketika anak mencapai masa peralihan atau dikatakan masa pubertas, yaitu anak ketika berusia 10 tahun sampai umur balik. Para sarjana pendidikan sepakat bahwa periode peralihan atau masa pubertas adalah fase kehidupan yang paling berbahaya. Jika pendidik atau orang tua mengerti cara mendidik anak, cara menghindarkannya dari lingkungan yang rusak, dan cara mengarahkannya menuju kebaikan, maka biasanya anak akan tumbuh berbudi, berakhlak mulia, dan memiliki pendidikan Islami yang tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ada beberapa dalil-dalil ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Islam memerintahkan para wali, orang tua atau pendidik untuk menghindarkan anak-anak dari rangsangan seksual dan birahi. Antara lain adalah surat An-Nur ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakanlah lil mu'minat, bagi wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, untuk menundukkan pandangan mereka, wa yakhfadna furujahun, dan menjaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahun, dan tidak menampakkan perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa nampak.
Kemudian Allah selanjutnya mengatakan, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah wanita-wanita mukminah itu menutup dengan kain kerudungnya ala juyubihin, di atas dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahun, dan tidak menampakkan perhiasan mereka illa li bu'ulatihin, kecuali untuk suami-suami mereka, au abaihin, atau ayah-ayah mereka, au aba bu'ulatihin, atau ayah-ayah suami mereka, au abnaihin, atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihin, atau anak-anak suami mereka, au ikhwanihin, au akhwatihin, atau saudara-saudara perempuan mereka, au bani ikhwanihin, atau anak-anak saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihin, atau anak-anak saudara-saudara perempuan mereka, au nisaihin, atau wanita-wanita muslimah, au ma malakat aimanuhun, atau budak-budak yang mereka miliki, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau laki-laki sebagai pelayan mereka-mereka itu yang tidak lagi mempunyai rangsangan seks, awit tifl, atau anak-anak kecil, alladzina lam yadharu ala auratin nisa, yang mereka belum tahu tentang aurat wanita. Surat An-Nur ayat 31. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hindari kalian masuk ke ruang-ruang wanita. Qila ya Rasulullah afara'aita alham. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang alham, yaitu ipar? Qala alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Kalau tidak dijaga dengan baik, berapa banyak orang yang terjerumus dalam hal ini. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Hakim, muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat, wahum abna sab'i sinin, mereka itu ketika sudah sampai umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka itu tempat tidurnya. Rawahu Abu Dawud wal Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam Al-Hakim. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis tadi tersebut di atas menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan benar dengan pendidikan seksual anak. Jangan sampai anak-anak betul-betul melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang merusak akhlak-akhlak mereka. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Fadl bin Abbas radhiyallahu an pada hari kurban. Ketika itu Fadl sudah menginjak masa balik. Tiba-tiba Fadl memandang wanita cantik dari Qasam. Ada wanita cantik dari Qasam. Fadl memandangnya. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agamanya.
Kemudian Nabi SAW menarik dagu Fadl dan memalingkan dari melihat wanita itu. Hai, jangan begitu, jangan kamu melihat seperti itu. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bagaimana pendidik orang tua menghindarkan anaknya dari sikap yang menyebabkan anak bangkit seksualnya sehingga terjerumus dalam kerusakan moral. Sampai begitu Rasulullah SAW mendidik dulu para sahabatnya. Tadi disebutkan karena ada sahabat namanya Fadl yang membonceng Rasulullah SAW. Padahal umurnya masih umur 10 sampai umur pubertas itu. Jangan sampai anak itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu ada dua pengawasan sebagai orang tua atau pendidik terhadap anak-anak kita. Pertama adalah pengawasan dalam intern rumah tangga. Dan yang kedua adalah pengawasan dalam ekstern rumah tangga. Di dalam intern rumah tangga, pertama, hendaknya orang tua atau pendidik mengajar anaknya minta izin untuk masuk ke kamar orang tua pada 3 waktu yang disebut dalam Quran yang kemarin kita bicarakan, salatu aurat lakum. 3 waktu itu apa? Pertama adalah sebelum sholat fajar. Kalau mau masuk ke kamar orang tua minta izin. Waktu zuhur yang biasanya orang itu payah bekerja, istirahat, bisa membuka baju-bajunya, waktu istirahat itu minta izin untuk masuk. Dan yang ketiga adalah setelah salat isya dan orang tua istirahat mau tidur. Biasanya kalau yang begitu itu maka anak disuruh minta izin. Minta izin anak itu. Apalagi kalau sudah umur tamyiz, apalagi kalau sudah umur tadi yaitu peralihan atau orang bilang dengan umur pubertas. Minta izin kepada orang tua. Diajarkan anak itu kepada pendidikan yang seperti ini. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, hendaklah orang tua atau pendidik melarang masuk ke kamar-kamar wanita lain yang sedang berhias. Jangan masuk kepada kamar-kamar wanita. Jangan masuk. Mereka mungkin sedang berhias, sedang bersolek, sedang apal. Jangan sampai masuk. Sehingga anak nanti melihat aurat wanita, sehingga anak-anak itu terangsang. Jangan masuk. Yang ketiga, hendaklah orang tua atau pendidik melarang anaknya untuk tidur bersama-sama dalam satu kasur dan berselimut bersama, karena mereka harus dipisahkan tempat tidurnya. Tadi sudah dikatakan. Dan pisahkan wafarriqu, dan mereka pisahkan fil madaji, di dalam tempat tidurnya. Jadi anak kalau sudah sampai umur pubertas, ya, umur peralihan, mau dewasa, jangan sampai berselimut bersama-sama dalam satu kasur, wanita, perempuan, laki-laki begitu. Jangan. Sehingga tadi Rasulullah mengatakan pisahlah kamarnya. Ini kamar laki-laki, ini kamar perempuan. Pisahkanlah. Jangan campur tidur satu kasur, satu selimut bersama anak-anak laki dan anak perempuan. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang keempat, hendaklah orang tua atau pendidik melarang anaknya yang sudah tamyiz untuk melihat, mengarahkan pandangannya ke aurat wanita. Jangan sampai itu. Jadi anak-anak kita yang sudah umur tamyiz tadi, pubertas tadi, jangan diarahkan kepada melihat aurat-aurat wanita.
Kemudian selanjutnya yang kelima, janganlah orang tua atau pendidik memberikan keleluasaan anak yang sedang pubertas menonton gambar porno yang merangsang nafsu anak, nafsu seks anak. Ini jangan sampai media kita luar biasa ini, ya Allah, nggak tahu lagi kita ini sekarang. Situs-situs porno luar biasa, beratus beribu. Dan anak-anak yang sudah punya HP bisa mengaksesnya dengan leluasa seperti itu. Itu bahaya betul. Bahaya betul hal ini. Tapi bagaimana hal ini sudah terjadi? Karena itu orang tua mengarahkan untuk melihat hal-hal yang baik. HP itu teknologi. Teknologi itu rahmat. Teknologi tergantung pada kita. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan meningkatkan kualitas keimanan dan akhlak kita. Kalau teknologi digunakan untuk itu, mudah-mudahan teknologi akan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk anak-anak kita. Tetapi apabila teknologi kita dikuasai oleh teknologi yang menyetir kita dan kita diperbudak oleh teknologi, maka bisa saja teknologi akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, ini. Kemudian selanjutnya, janganlah orang tua atau pendidik membiarkan anaknya untuk bergaul dengan orang lain, untuk menikmati gambar-gambar telanjang, majalah-majalah porno, cerita-cerita cabul, lagu-lagu erotis yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Ini juga sudah bisa kita akses di mana-mana, ya Allah. Ya itu, hendaknya orang tua itu jangan membiarkan seperti itu. Melihat gambar-gambar porno, gambar-gambar telanjang, ya Allah, sudah bisa melihat. Anak-anak, minggu kemarin sudah kami sampaikan secara psikologis bahwa anak itu akan ketagihan, ya, akan ketagihan. Sekarang ringan, besok lebih berat lagi, besok lebih ringan lagi, yang akhirnya anak juga akan meniru, akan mencoba. Itulah sifat anak, ya. Kemudian yang kedua, hendaklah orang tua atau pendidik memberikan keleluasaan untuk bergaul. Hendaklah orang tua tidak memberikan keleluasaan untuk bergaul bebas antara anak-anak laki dan wanita. Inilah pergaulan bebas juga kita repot sekarang ini, ya. Bahkan kita pernah mendengar ada anak-anak baru SMP begitu, mereka itu sudah melampiaskan seks bebas. Ya Allah, ini terjadi, ya, terjadi. Ini bapak-bapak ibu-ibu sebagai orang tua atau pendidik di dalam mengarahkan anak-anak apabila sudah umur pubertas, agar supaya anak itu dijaga betul-betul dari hal-hal yang sebagaimana tadi disebutkan. Ini. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, tanggung jawab orang tua atau pendidik dalam pengawasan yang secara eksternal. Jadi ini faktor luar. Apa itu? Hendaknya orang tua atau pendidik menghindarkan anaknya dari bahaya film-film porno atau pertunjukan-pertunjukan yang mengumbar kebebasan seks. Ya, ini dia. Bagaimana caranya orang tua itu menghindarkan anak-anak itu dari film-film itu? Sekarang bukan hanya film Indonesia, film-film mancanegara sudah masuk ke dalam HP-HP kita. Sudah masuk ke dalam HP anak-anak kita. Situs-situs itu enggak bisa dibendung lagi. Kecuali siapa yang membendung adalah dirinya sendiri. Yang kedua, hendaknya orang tua pendidik memperhatikan mode pakaian wanita yang menyolok. Lah ini, Islam sudah menganjurkan agar seorang wanita menutup auratnya dengan baik. Begitu juga laki-laki menutup auratnya dengan baik.
Untuk apa? Agar jangan sampai terjadi fitnah. Ini sekarang ini mode pakaian, kita meniru mereka-mereka mode-mode yang ditawarkan oleh orang-orang, minta maaf, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak kita ini cepat sekali meniru mode-mode. Apalagi ya dulu tidak ada rok bikini, sekarang sudah muncul lagi. Wanita menggunakan celana-celana pendek, sudah kemana-mana ya Allah. Anak-anak kita melihat hal itu sudah merupakan tontonan. Ya Allah, ya kadang-kadang orang tuanya pun punya anak yang seperti itu, tidak malu hal itu. Inilah terjadi sekarang ini, mode-mode yang diimpor dari yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, bebas pergaulan. Lah ini juga dengan anak-anak. Ya, namanya anak-anak, dengan mungkin kalau dididik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga enggak mendengar. Tetapi kalau berkawan dengan kawan-kawan itu, mereka juga mendengar, malahan mengikuti mereka. Inilah peran peran teman sangat penting, pergaulan sangat penting di tengah-tengah masyarakat itu. Karena itu perlu kita jaga dengan siapa anak-anak kita ini bergaul, sehingga tidak terjadi pergaulan yang bebas tadi. Yang kedua adalah bahaya narkoba, minuman keras, dan zat-zat adiktif lainnya, ganja, sabu-sabu, atau semacamnya. Dan sekarang mungkin untuk ekonomi, dijualnya dengan plastik-plastik seperti minuman itu. Ya Allah, mungkin seperti permen yang seperti itu. Begitulah orang-orang merusak akhlak generasi muda muslim di masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan ini. Dengan bahaya narkoba, dengan bahaya minuman keras dan zat-zat adiktif lainnya. Apakah cukup pendidik hanya memberikan pengawasan? Tidak cukup. Tapi bagaimana pendidik memberikan arahan? Bagaimana pendidik mencarikan jalan keluar dari hal-hal yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu? Karena itu sidang jamaah salat subuh para pendengar rahimakumullah, karena itu luas bahasannya. Insyaallah minggu yang akan datang, bagaimana peran orang tua menyikapi hal-hal yang seperti ini, sehingga anak-anak kita ini tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, yang akhirnya merusak kita, merusak anak-anak kita, merusak generasi muda kita, dan merusak bangsa, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana ini? Insyaallah minggu depan akan kita sampaikan bagaimana orang tua menghadapi itu semuanya. Bukan hanya sekedar mengawasi, tapi bagaimana orang tua memberikan arahan terhadap anak dalam masalah ini. Ini saja pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.